Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Alfarizi dari kelas 12 TKR 1. Di video kali ini saya akan membuat tugas video mengenai sistem AC pada mobil. Untuk langkah-langkah pertamanya kita lihat di report sheet ya. Oke, 1. Persiapan kendaraan, peralatan dan alat ukur pelindung kendaraan. Kendaraan sudah siap ya, kita ada di sini. Kita menggunakan Xenia 1300 cc. Terus bahannya ada air setengah di dalam galon, freon baru, avometer, manometer pressure gauge, fender cover, dan juga kompresor dan oli kompresor. Untuk langkah pertama kita pasangkan pelindung kendaraan. Oke, setelah pemasangan pelindung kendaraan, lanjut pemasangan manometer pressure gauge kepada sistem AC. Pemasangan manometer, ini manometer ada 3 selang, yang biru, kuning, sama merah. Untuk yang merah berada di high pressure di sistem AC. Terus untuk yang biru berada di low pressure di sistem AC. Untuk yang kuning adalah jalur pembuangan dan pemasukan freon. Untuk pemvakuman juga bisa. Kayak kita pemasangan, kita taruh aja gantung saja di engine hood, nggak apa-apa. Terus tiap mobil kan beda-beda. Untuk Xenia ini berada di sebelah sini. Untuk low pressure-nya sama high pressure-nya ada di sebelah sini. Pertama-tama sebelum pemasangan, pastikan si hose angin di coupler berada di posisi close atau tertutup agar saat pemasangan tidak terjadi pembuangan freonnya. Soalnya kalau kebuang kan kita hasil pembacaannya gak bakal akurat ya. Tutup juga di keran pada manometer pressure gauge-nya. Oke ya. Oke, kita lanjut pemasangan si coupler pada sistem AC-nya. Dengan cara ditarik seperti ini dan dipasang seperti ini. Oke, sudah kekunci. Untuk yang high pressure-nya berada di sebelah sini. Tarik, pasangkan, dan oke, kunci. Terus setelah itu kita buka dulu keran pada couplernya secara perlahan, secukupnya aja. Kalau bisa ya maksimalnya. Oke ya, buka. Setelah dibuka, kita baca pada manometernya untuk low pressure sama high pressure-nya. Karena di sini freonnya nggak ada isinya, jadi berada di 0 untuk jarum tekanan si freonnya, 0 PSI ya. Oke, next, membaca dan menyimpulkan seal pressure gauge yang tadi. Melakukan proses pengosongan refrigeran atau freon. Siapkan air kurang lebih setengah ya di dalam wadah. Terus masukkan si selang kuning ini ke dalam si galon sampai masuk ke dalam air ya. Usahakan. Terus cara pembuangannya, kita buka si keran, boleh satu-satu atau dua-dua sekaligus. Saya contohkan satu-satu. Buka dulu secara perlahan sampai si refrigeran ke luar, terbuang. Open. Oke, sudah teropen ya. Dan ini juga buka secara pelan-pelan. Harusnya kalau jika ada refrigeran atau freon nanti akan kebuang di sini. Jika sudah terbuang sampai penuh, kita tutup lagi si kerannya sampai rapat. Kita baca next step, melakukan proses pemvakuman. Setelah dicelupkan ke air, proses pembuangan kita bersihkan dulu. Dan juga siapkan mesin vakum. Oke, kita siapkan mesin vakumnya. Terus sambungkan hose selang kuning ini ke si mesin vakumnya. Oke, terus kita buka si kerannya lagi.
buka keduanya, terus kita nyalakan mesin vakumnya, dan proses pemvakuman kurang lebih 5-10 menit, atau jarum pada manometer turun sampai ke minus 30 untuk si tekanannya. Karena kita simulasi, anggap saja sudah. Jika sudah, jangan dulu dimatikan, tapi tutup dulu si kerannya. Tutup dulu keran agar tekanannya tetap di 30. Terus matikan mesin dan cabut si selang kuningnya. Setelah itu, setelah pemvakuman, kita masukkan si oli kompresornya. Oli kompresor setiap mobil beda-beda, ada yang 10 mili, 200 mili, ataupun 100 mili. Anggap saja olinya udah kita taruh ke sini. Terus si selang kuning kita celupkan dan kita buka salah satu. Tapi kalau saya mencontohkan yang low pressure, karena si jalur AC-nya sudah divakum, kita buka si keran ini, otomatis cairan yang ada di si oli yang ada di dalam sini akan tertarik masuk karena sudah terjadinya proses pemvakuman. Sudah sampai habis olinya, jika sudah tutup kembali. Next, pengisian refrigeran pada saat mesin mati. Siapkan refrigerannya, pastikan sudah dibuka ya, dimasukkan alatnya. Terus sambungkan si selang kuning ke si freonnya dengan cara disambungkan seperti ini. Terus kita buka si keran yang ada di freonnya. Terus kita lakukan bleeding dulu kalau ada ya, karena ini kita unit yang berbeda seperti yang kemarin, berarti gak ada lakukan bleeding karena udah nyambung sini. Nanti si freonnya bakal kelihatan kok kalau udah naik sampai sini. Terus udah dibuka. Untuk yang high pressure atau pada saat mesin mati, si botol freonnya dibalik kayak gini. Setelah itu kita lakukan pembukaan keran yang high pressure, karena ini kerannya gak ada ya, virtual aja. Kita buka sampai tekanannya mendekati 200 PSI-an lah kurang lebih. Oke, next. Sekarang kita periksa drive belt yang ada di sebelah sini ya. Kita lihat apakah drive beltnya ada retak atau tidak. Apakah ada keretakan atau tidak. Terus apakah si drive beltnya udah longgar, atau misalnya udah si kawat di dalamnya udah kelihatan. Karena ini masih aman, berarti drive belt masih oke ya. Terus kita lakukan pengukuran atau pemeriksaan pressure switch. Pressure switch ada di sebelah sini, di dekat jalur high pressure. Ada sebelah sini. Ini soketnya sudah saya lepas terlebih dahulu ya. Untuk pressure switch kita ukur menggunakan avometer, di selektor diputar ke ohmmeter. Setelah di ohmmeter kita kalibrasi dulu, oke, normal ya. Terus kita lakukan pengukuran menggunakan ohmmeter pada setiap terminal si pressure switch. Coba lihat ke avometernya. Jika ada freonnya, maka harus ada kontinuitas. Jika tidak ada freonnya, berarti tidak ada kontinuitas. Untuk ini karena tidak perlu berubah ya, karena mobil ini juga gak ada freonnya, berarti si pressure switch masih dalam keadaan bagus. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan magnetic clutch. Pemeriksaan magnetic clutch untuk yang tercopot akan terlihat seperti ini. Kita lihat dulu yang ada di unit sebelah sini ya. Nah, magnetic clutchnya yang ini berada dari depan, di depan. Nah, ini nih. Nah, kalau dilihat juga apakah ada korosi atau tidak, karena ini masih bagus ya, kelihatannya aman. Terus nanti juga kita ukurnya tuh kalau ada soket ini nih. Soket kita cabut untuk diukur. Kalau kita lakukan pengukurannya dari yang ini aja, dari yang copotannya ya, yang ini. Oke, kita ukurnya menggunakan avometer juga di ohmmeter. Untuk pemeriksaan magnetic clutch, kita bisa ukur dari setiap kabel, dari kabel 1 dan kabel 2. Ini harus ada kontinuitas karena ini kan kumparan ya, kumparan si magnetic clutch-nya. Tuh, harus terdapat kontinuitas. Oke, next. Untuk kabel yang ini, yang ada skun ini biasanya kabel negatif ya, nyambung ke bodi atau ke mesin.
kabel yang negatif ini harus ada kontinuitas kepada bodinya. Kita ukur. Oke ya. Terdapat kontinuitas ya. Terus untuk yang kabel satunya lagi, yang kabel positif, harus tidak ada kontinuitas karena ini kabel positif ya. Kalau ada kontinuitas berarti ada kebocoran kepada bodi. Ini kemungkinan ada kebocoran ya, atau ada salah satu kabel yang terhubung. Oke, pemeriksaan magnetic clutch setelah selesai. Oke, setelah kita melakukan pengisian high pressure, kita lakukan tes kebocoran dulu menggunakan halogen light detector. Halogen detector. Ini kita nyalakan. Nanti ada bunyi bip. Nanti kita cek di sini di pipa-pipanya. Jika ada kebocoran, bunyi bipnya akan makin kencang ya. Karena ini alatnya sudah agak kurang sensitif sama si freonnya juga gak ada, maka bunyinya tetap konstan. Selain menggunakan halogen light detector, kita juga bisa menggunakan air sabun. Air sabun dioleskan ke pipa-pipa yang ada di sini, pipa-pipa si jalur AC. Jika ada buih-buih kebocoran, itu dipastikan bocor ya. Oke, setelah yang tadi kita lakukan pengisian freon pada saat mesin menyala. Saat mesin menyala, kita kesini dulu, nyalakan dulu mesinnya ya. Oke, kita masuk ke dalam mobil, nyalakan mesinnya ya. Karena ini sekali lagi seperti yang saya lakukan, katakan sebelum-sebelumnya, kita simulasi. Jadi simulasi aja, nyalakan mobilnya, injek kopling, pastikan transmisi pada posisi netral, rem tangan pastikan ketarik ya pada posisi on, langsung kita nyalakan. Jika sudah mesin nyala, kita nyalakan si AC-nya, putar blower sama si AC-nya. Nyalakan. Oke, kita keluar. Oke, setelah kita tadi mengisi yang high pressure, kan udah ditutup kembali ya si keran yang high pressure. Kita lihat ke sini, karena saat mesin udah nyala, kita buka yang ini, yang biru, yang low pressure. Sebelumnya pastikan untuk yang high pressure kan tadi posisi botolnya dibalik. Untuk yang low pressure jangan, karena yang kita masukkan adalah berbeda seperti high pressure. Oke. Setelah itu kita buka si keran yang low pressure secara perlahan sampai si jarumnya naik di sekitar 30 psi. Jika sudah, kita tunggu beberapa saat sampai semua jarumnya berada di standar yang normal, yang low pressure di sekitar 30 psi dan yang high pressure sekitar 200 sampai 220 psi. Jika sudah, tutup kembali semua kerannya rapat, terus tutup keran yang ada di freon, tutup kembali, terus kita lepaskan si selang kuningnya dari si freon. Oke, next. Setelah selesai semua, kita lakukan pengukuran proses final, mengukur temperatur udara inlet dan outlet dari blower. Oke, kita nyalakan, kita ubah mode di derajat Celcius untuk udara sekitar, kurang lebih, nggak tahu ya ini udara sekitar atau bukan, di 27 derajat Celcius untuk udara sekitar sekarang ya, suhu ruangan berarti. Oke, kita masuk ke dalam mobil. Karena jika setelah pengisian yang high pressure kan nyala ya, nyala, AC-nya pasti udah harusnya dingin. Terus karena tadi kan si blowernya udah nyala, si unitnya juga nyala, kita masukkan si sensor, kabel sensornya ini ke dalam lubang kisi-kisi AC. Terus kita tinggalkan kita tutup rapat, kita keluar, tutup rapat, tunggulah beberapa menit, sekitar 10-15 menit juga cukup ya harusnya. Jika sudah, kita lihat suhunya turun atau enggak. Kalau suhunya turun sampai ya kurang lebih 19 derajat lah paling dinginnya ya, yang saya tahu. Kalau nggak salah itu juga lupa ingat, 19 derajat berarti si AC-nya ini sudah normal. Oke, segitu aja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.